wabarakatuh. Kita akan membahas gaya magnetik bagian yang kedua. Gaya magnetik pada partikel bermuatan listrik yang bergerak di dalam medan magnet. Apabila muatan listrik Q bergerak dengan kecepatan V dalam sebuah medan magnet, maka muatan listrik tersebut akan mengalami gaya magnetik. Nah, jadi kalau ini ada kutub utara, ya magnet, kemudian untuk kutub selatan, garis gaya magnet atau medan magnet arahnya dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Kemudian, apabila ada partikel bermuatan dan bergerak di dalam medan magnet, maka partikel tersebut akan mendapatkan gaya magnetik yang besarnya dirumuskan dengan persamaan F sama dengan Q kali V cross B. Ya, kalau membentuk sudut theta bisa dituliskan menjadi F sama dengan Q V B sin theta. Nah, Q adalah muatan listrik satuannya Coulomb, kemudian V kecepatan gerak muatan meter per sekon, kemudian kuat medan magnet adalah Tesla atau boleh Weber per meter persegi, sedangkan theta adalah sudut yang dibentuk oleh V dan B. Nah, menentukan arah gaya magnetik, kita bisa menggunakan beberapa cara. Boleh dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kaidah tangan kiri, atau dengan menggunakan putaran skrup. Nah, kita pakai satu sajalah dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, boleh kaidah tangan kanannya seperti ini. Ya, ibu jari menunjukkan arah kecepatan, 4 jari lain menunjukkan arah medan magnet, dan telapak tangan terbuka itu menyatakan arah gaya magnetik. Atau boleh seperti ini, ya. Jadi ibu jari itu tetap sama ya, menunjukkan arah V, ibu jari, kemudian telunjuk, ini sama lah arah telunjuk, sini arah 4 jari. Nah, sekarang telapak tangannya diganti dengan jari tengah, ya. Nah, ini, jadi F-nya seperti itu. Di mana V dan B nanti membentuk sudut theta, gitu kan. Kemudian antara F dengan B tegak lurus, antara F dengan V juga tegak lurus, ya. Oke, jadi ini tegak lurus, V dengan B-nya, V dengan, ini F dengan B tegak lurus, kemudian F dengan V juga tegak lurus. Sementara V dengan B membentuk sudut theta. Atau boleh dengan menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini. Nah, jadi kita memutar dari arah V ke arah B. Nah, maka hasil putarannya itu ibu jarinya ke atas, berarti ini adalah arah F-nya. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu cara menentukan arah gaya magnetik. Jadi boleh mau pakai tangan kanan seperti ini, mau begini boleh, mau begini juga boleh. Pilih aja salah satu yang paling mudah, ya. Nah, tentu saja ini berlaku untuk partikel bermuatan positif. Tapi kalau partikelnya bermuatan negatif, ya, nah, maka arahnya nanti kebalikan. Ya, kebalikannya salah satunya nanti. Jadi misalnya kalau menentukan F, kalau negatif ya tidak telapak tangan, tapi nanti punggungnya ke sini, F-nya. Ya. Nah, sama juga. Kalau misalnya seperti ini kita gunakan, berarti kalau partikelnya negatif, berarti arahnya ke sana, F-nya, kebalikannya, gitu ya. Ya, seperti ini juga sama. Berarti F-nya ke bawah kalau partikelnya bermuatan negatif. Ya. Oke, kita lihat contohnya seperti ini. Ya, sebuah partikel bermuatan positif sedang bergerak ke atas dengan kelajuan V, medan magnetnya ke sebelah kiri. Maka kita lihat bahwa si V-nya itu arah daripada ibu jari, kemudian B-nya adalah yang 4 jari, B-nya lalu telapak tangan terbuka berarti keluar bidang gambar, itu adalah arah F-nya. Nah, itu untuk partikel bermuatan positif. Tapi kalau partikelnya negatif ya tentu berlawanan ke sana. Ya, sebaliknya. Nah, kita lihat contoh soal ya. Bagaimana cara menentukan arah gaya magnetiknya. Nah, seperti ini. Yang A, partikelnya sedang bergerak ke bawah. Berarti ibu jarinya ke bawah.
Nah, medan magnetnya masuk silang itu ya, berarti masuk bidang gambar. P-nya ke bawah, berarti F-nya harusnya adalah ke sebelah kanan ya. Nah, jadi harusnya F-nya ke sini. Oke, jadi yang ini salah ya. Kemudian yang B ya. Nah, jadi 4 jari masuk bidang gambar, silang B-nya masuk bidang gambar, kemudian P-nya ke kiri, maka F-nya harusnya ke sebelah bawah ya. Nah, dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, berarti salah juga yang ini. Kemudian yang C. Ya, P-nya ke kanan, B-nya masuk, berarti F-nya harusnya ke atas ya. Ini harusnya ke atas F-nya. Ini juga berarti salah. Yang D, nah kalau titik berarti medan magnetnya keluar. 4 jarinya keluar, kemudian ibu jarinya ke atas. Ya, berarti F-nya harusnya ke sebelah kanan. Nah, gitu. Jadi ini juga salah. Lalu yang E, nah, B-nya keluar, 4 jari keluar, lalu kemudian ibu jarinya ke atas, berarti F-nya ke kanan. Ini yang betul. Ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, jadi dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kita bisa menentukan arah gaya magnetik ya. Nah, ini karena partikelnya bermuatan positif di sini, maka ini sesuai dengan kaidah tangan kanan. Oke. Jadi jawabannya E. Selanjutnya, kita lihat nomor 2. Nah, nomor 2 di situ ada partikel sedang bergerak searah dengan arah arus. Nah, partikelnya juga di sini bermuatan positif ya. Nah, arah gaya magnetiknya kemana? Nah, berarti kalau kita lihat gambarannya, pertama kawat berarus menimbulkan medan magnet yang arahnya dengan menggunakan kaidah tangan kanan ya. Nah, sehingga melingkar seperti ini. Nah, arah putarannya seperti ini, sesuai dengan kaidah tangan kanan ya. Jadi ibu jari arah arus, kemudian 4 jari lain menyatakan putaran garis gaya magnet. Pas di titik P, nah arah medan magnetnya sedang masuk bidang gambar di sana. Ya. Nah, lalu kita gunakan kaidah tangan kanan, 4 jari masuk bidang gambar, P-nya ke sebelah kanan, maka tentu gaya magnetiknya arahnya ke atas. Ya, jadi searah dengan sumbu Y positif. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya. Oke. Selanjutnya nomor 3. Nah, sebuah antiproton. Nah, antiproton itu adalah partikel bermuatan negatif ya. Nah, ini jadi berarti ini adalah negatif partikelnya. Bergerak vertikal ke atas. Ini berarti V-nya ke atas. Medan magnetnya, ini medan magnetnya ke utara. Ya. Lalu pertanyaannya adalah gaya magnetiknya pada saat itu mengarah ke mana? Oke, kita analisa seperti ini tadi ya. Nah, jadi antiproton itu negatif. Ya. Muatan listriknya adalah -1. Nah, jadi melawan proton. Proton kan +1. Jadi kalau antiproton berarti -1. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat arahnya kan seperti ini. Barat timur, utara selatan. Ini berarti atas dan bawah. Bawah masuk bidang gambar, atas keluar bidang gambar berarti ya. Nah, tadi disebutkan bahwa arah kecepatan ini ke atas ya. Partikelnya negatif sedang bergerak ke atas, ini kecepatannya. Medan magnetnya tadi ke utara, nih ke utara medan magnetnya. B-nya ke utara. Nah, kalau kita gunakan kaidah tangan kanan, ya, 4 jari arahnya ke utara, lalu ibu jari ke atas, maka telapak tangannya ke barat. Nah, tetapi karena bermuatan negatif, berarti yang diambil berlawanan arah, maka berarti ke timur. Nah, F-nya. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Ini ya. Selanjutnya, nomor 4. Nah, ini soal simak UI ya. Ada sebuah elektron bergerak dengan kecepatan. Nah, kecepatannya dinyatakan dalam I dan J, vektor satuan. Menyatakan
arah sumbu X dan sumbu Y. Memasuki ruang yang bermedan magnet B, ya, 0,01 I 0,02 J Tesla. Gaya yang dialami elektron tersebut adalah, nah, kita lihat ya. Tadi rumusnya F itu Q P cross B. Perkalian silang, ya. Nah, ingat untuk perkalian silang itu I cross I berarti kan sudutnya 0 derajat. Nah, sin 0 kan sama dengan 0. Jadi kalau I cross I, J cross J, K cross K hasilnya adalah 0. Tapi kalau I cross J, ya, J cross K, K cross I, nah itu punya nilai, ya. Jadi berarti yang tandanya sama I dengan I nggak usah dihitung karena sudah 0, J dengan J 0. Jadi yang kita hitung adalah I dengan J, kemudian J dengan I. Ya. Nah, I cross J itu hasilnya adalah K, ya. Ini K. Oke, ini K. Kemudian kalau J cross I ini min K. Ini min K. Ya, min K. Nah, terus dikalikan dulu ini. Nah, jadi 2 kali 10 pangkat 6 kali min 0,02 ya. Kali min 0,02. Kan hasilnya jadi min 4 kali 10 pangkat 4 K. Ya. Nah, maka dituliskannya gini kan. Nah, ini. Kemudian yang ini 3 kali 10 pangkat 6 dikalikan dengan 0,01 jadi 3 kali 10 pangkat 4. Nah, tapi kan min K jadinya, min K. Nah, ini min, ini K. Ya sudah, ini min 4, min 3 jadi min 7 kali min 1,6. Maka diperoleh 11,2 kali 10 pangkat min 15 K. Maka jawabannya adalah yang A. Ya. Oke. Kemudian nomor 5. Nah, sebuah muatan, ini muatannya positif. Ya. Bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon ke utara. Nah, ini ke utara arahnya. Memasuki medan magnet 0,2 arahnya ke timur. Besar dan arah gaya magnet yang dialaminya adalah berapa? Nah, timur dengan utara saling tegak lurus. Jadi, kita bisa tuliskan sudutnya 90 derajat. Ya. Tinggal dikalikan semua, Q, P, B, sin 90, maka diperoleh hasilnya 0,8 Newton. Nah, untuk arahnya, ini barat timur, kemudian utara dan selatan. Nah, partikelnya bermuatan positif, arah kecepatannya ke utara, kemudian medan magnetnya ke timur. Ya, nah, gunakan kaidah tangan kanan, ibu jarinya ke utara, 4 jari ke timur, ya. Berarti arah F-nya ke dalam atau masuk bidang gambar. Jadi 0,8 Newton masuk bidang gambar. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya. Selanjutnya nomor 6. Ya. Ini ada sebuah penghantar lurus dialiri arus listrik 1,5 ampere. Lalu ada sebuah elektron. Nah, elektron itu sedang bergerak dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 14 searah arus. Jadi arahnya ke sana. Nah, kan dari sini kelihatan bahwa di sekitar kawat berarus ada medan magnet. Nah, berarti arahnya masuk bidang gambar ke sana ya. Arah B-nya. Nah, kemudian kita gunakan kaidah tangan kanan, B-nya masuk, lalu kemudian elektronnya sedang bergerak ke sebelah kanan, ya, berarti kan telapak tangannya ke atas, tapi karena elektron, jadi arahnya jadi ke bawah, ya. Nah, F-nya seperti itu. Nah, berapa besarnya? Nah, tadi F, Q, P, B, sin 90, karena antara arah B dengan arah P saling tegak lurus, P-nya ke kanan, B-nya masuk bidang gambar. Sin 90 kan 1. Nah, B-nya itu berasal dari kawat berarus. Kawat berarus kan ini rumusnya kawat lurus berarus listrik. Ya, B mu 0 I per 2 pi A. Ya. Nah, sudah tinggal kita masukkan saja. Seperti ini. Ya. Angkanya sudah dimasukkan, maka diperoleh 2,4 kali 10 pangkat min 20 Newton. Jadi jawabannya yang
P, ya. Kemudian, nah ini juga soal simak UI, hampir sama dengan yang barusan, cuman angkanya yang diganti ya, sama seperti barusan. Yang angkanya saja yang diganti, ya, dengan rumus yang sama kita masukkan, maka kita akan peroleh nilainya 1,07, 10 pangkat min 19 Newton, ya. Lalu kita lihat lagi berikutnya. Nah, ada soal yang kalau kita ngerti arahnya saja sudah kita bisa jawab, ya. Seperti ini misalnya. Nah, elektron kecepatannya 10 pangkat 6. Nah, jadi si elektron berarti partikelnya adalah bermuatan negatif, ya. Sedang bergerak ke sebelah kanan dengan kelajuan v tadi, ya. Kan? Kemudian dibelokkan ke atas, artinya dia mendapat gaya yang arahnya ke atas, F-nya. Ya. Si F-nya ke atas. Lalu kemudian kita bisa menentukan arahnya, arah B-nya. Ya. Jadi V-nya ke kanan, ibu jarinya ke kanan. Nah, F-nya ke atas, telapak tangannya ke atas. Berarti kan 4 jari lain arahnya masuk bidang gambar. Tetapi karena dia elektron, berarti berlawanan. Jadi bukan masuk, tapi keluar bidang gambar. Jadi arahnya ke sini, B-nya keluar. Ya, jadi arahnya keluar. Ya, si B-nya. Seperti itu. Maka jawabannya keluar bidang gambar kan cuma ada ini aja jawabannya. Jadi jawabannya adalah D. Ya. Nah, tapi kalau dihitung, nah pertama kita harus nyari dulu waktu, ya kan? Ini sebagai X-nya, jarak tempuhnya, ya. Kemudian V-nya sudah ada. Nah, berarti dalam arah sumbu X dia GLB. Tinggal X per V dapat waktunya, ya. Kemudian berikutnya dalam arah sumbu Y, karena dia punya F, pasti punya A. Tengah AT kuadrat, masukkan, dapat nilai A-nya. Kemudian F itu sama dengan M kali A, karena gaya magnetik jadi sama dengan QVB. Ya, antara P dengan B-nya saling tegak lurus, ya. Nah, sama dengan MA, dapatlah nilai B-nya dari persamaan tersebut. Oke, maka diperolehlah, dibulatkan 2,28 kali 10 pangkat min 4 Tesla, keluar bidang gambar. Nah, jadi gini ya, nah, arahnya itu. V-nya ke kanan, F-nya ke atas, ya B-nya keluar. Nah, sama ini juga kita lihat, ya. Partikelnya negatif, ini partikelnya negatif. Bergerak masuk ke dalam daerah bermedan magnet seragam B, kecepatannya tegak lurus B. Ya. Tegak lurus B, akibatnya partikel mengalami gaya magnet sebesar 400 Newton. Dapat disimpulkan bahwa medan magnet besarnya berapa. Oke, tinggal kita masukkan. Nah, ini arahnya kan seperti ini tadi, ya. Nah, ini partikelnya negatif nih. Tadi arah V-nya kita gambarkan ke kanan, lalu arah F-nya ke bawah. Ya. Berarti kalau P-nya ke kanan, F-nya ke bawah, medan magnetnya kan keluar bidang gambar. Ya, tapi karena dia negatif berarti masuk bidang gambar. Ya, searah sumbu Y positif. Karena saling tegak lurus, langsung saja kita masukkan rumusnya F QPB sin 90. Ya, ini sudah ada 400 FP-nya. Ya, kemudian ini Q-nya sudah ada. Lalu B-nya sudah ada juga. V-nya sudah ada, kitanya B-nya yang belum ada. Maka diperoleh nilai B-nya 0,5 Tesla. Ya. Jadi jawabannya 0,5 Tesla searah sumbu Y positif. Nah, berarti jawabannya yang C. Nah, berikutnya adalah gaya Lorentz. Jadi yang disebut dengan gaya Lorentz itu adalah gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Ya. Nah, jadi rumusnya gabungan QE dan QP cross B, ya. Nah, oke, kita lihat contoh seperti ini. Nah, jadi ada muatan Q bergerak dengan laju tetap memasuki medan magnet dan medan listrik secara tegak lurus. Medan
listrik tegak lurus medan magnet ya. Apabila induksi magnet 0,2 Tesla, nah jadi ini ada B-nya ya. Kemudian ini ada kuat medan listrik, berarti ini adalah E ya. Lambangnya E. Kitanya laju partikelnya berapa, gitu kan? Oke, penyelesaian seperti ini. Misalkan saja ini sebuah elektron. Dia kecepatannya bergerak ke kiri. Lalu kemudian ada gaya magnet. Nah, supaya lurus berarti harus ada gaya listrik yang arahnya berlawanan supaya sigma F-nya sama dengan 0. Nah, berarti kalau gaya listriknya ke atas, arah medan listriknya pasti ke bawah. Karena antara F dengan E itu berlawanan jika partikelnya bermuatan negatif. Kalau partikelnya bermuatan positif, maka F dengan E-nya searah. Ya. Nah, ini E-nya. Jadi antara E dengan F listrik itu berlawanan arah karena negatif. Nah, sementara gaya magnetnya ke bawah, kecepatannya ke sebelah kiri gunakan kaidah tangan kanan, telapak tangannya ke bawah, P-nya jempolnya ke sebelah kiri, B-nya kan masuk bidang gambar. Kalau positif karena negatif berarti keluar bidang gambar. Ya, seperti ini. Jadi titik-titik semuanya. Oke, jadi gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Nah, Ki PB sin 90 sama dengan Ki kali E ya. Ini Ki-nya bisa coret. Ki-nya coret. Sin 91, maka mencari V itu akan sama dengan E per B. Ya. Jadi tinggal E dibagi B, dapatlah 3 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Ya, selanjutnya contoh soal nomor 2. Ini UMPTN 98. Sebuah zarah bermuatan listrik positif. Nah, ini bermuatan listrik positif bergerak dengan kecepatan, nah, si kecepatannya searah sumbu X positif dalam ruang medan, di dalam ruang yang mengandung medan listrik dan medan magnet, tetapi tidak berpengaruh terhadap gerakan ini, jadi tetap lurus. Kuat medan listrik 8 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom searah sumbu Z positif. Nah, ini kuat medannya ya. Nah, maka besar dan arah induksi magnet adalah berapa Tesla searah sumbu apa? Oke. Nah, tadi penyelesaiannya supaya elektron tetap bergerak horizontal, berarti sigma F-nya sama dengan 0, gaya magnetnya sama dengan gaya listrik, ya. Maka diperoleh hubungannya untuk mendapatkan nilai B adalah E per V. Diperoleh 0,4 Tesla ya. Jadi ini medan listriknya, kemudian ini adalah kecepatannya. Tinggal dibagi. Lalu untuk menentukan arahnya, kita lihat ini sumbu X, Y, dan Z-nya seperti ini. Nah, tadi disebutkan di dalam soalnya bahwa kecepatannya searah sumbu X positif. Kemudian medan listriknya searah sumbu Z positif ya. Nah, maka berarti gaya listriknya akan searah ke sini ya. Nah, ini gaya listriknya searah dengan sumbu Z. Nah, ini gaya listriknya ya. Ini gaya listriknya. Kemudian supaya lurus berarti gaya magnetnya harus ke sana. Nah, ini adalah F magnetnya, Fm saja ya. Nah, berarti kita gunakan kaidah tangan kanan, telapak tangannya masuk bidang gambar, kecepatannya berarti jempolnya ke sebelah sumbu X positif, maka berarti arah B-nya yang 4 jarinya arahnya ke sini, ke bawah ya. Nah, ini arah B-nya, berarti jawabannya adalah searah sumbu Y negatif. Jadi 0,4 Tesla searah sumbu Y negatif. Maka jawabannya adalah yang C. Lintasan partikel. Ketika masuk medan magnet, kemungkinannya yang pertama, kalau antara arah B dengan arah V-nya searah, berarti sudutnya 0 derajat, maka IPB sin 0 kan sama dengan 0. Karena tidak ada gaya, maka lintasannya akan lurus partikelnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah kalau memasuki medan magnetnya saling tegak lurus, antara V dan B-nya, berarti sudutnya 90 derajat, sin 90 adalah 1, maka gayanya adalah Ki PB.
Ya. Nah, kalau saling tegak lurus, maka lintasannya akan berupa lingkaran. Ya, ini contohnya ya. Ini elektron akan dibelokkan. Ini kalau muatan positif dibelokkan ke kiri. Ini kalau medan magnetnya masuk ke dalam, ini ke kanan kalau muatannya negatif. Oke. Nah, ini contohnya ya. Nah, jadi kalau gayanya arahnya ke dalam, ke pusat lingkaran, ke sini ya, pusat lingkaran, maka gaya pusat lingkaran itu kemudian disebut dengan gaya sentripetal. Ya, jadi gaya magnetik sama dengan gaya sentripetal, Q PB sin 90, mp kuadrat per R. Nah, kemudian V-nya bisa dicoret 1. Ini V kuadrat dengan V-nya coret 1. Maka diperolehlah jari-jari lintasannya seperti ini. Ya. Kita akan mendapatkan rumus jari-jari lintasan seperti ini. Nah, kemudian V-nya diganti jadi omega kali R. Ya, lalu R-nya bisa dicoret. R-nya dicoret. Maka kita mendapatkan nilai omega Bq per M. Omega itu 2Vf. Ya, sama dengan Bq per M, maka diperoleh F-nya Bq per 2Pm, dan hubungannya F itu adalah 1 per T. Ya, berarti kebalikannya untuk mencari T, 2Pm per Bq. Baik, kita lihat contohnya di sini ada partikel alfa. Ada massa, ada muatan, ada medan magnet, ada kecepatan, ditanya jari-jari. Ya, jadi kita langsung saja menggunakan rumus R sama dengan NP per Bq. Masukkan angkanya, ya, maka diperoleh nilai R-nya. Jadi jawabannya yang D, ya. Kemudian berikutnya, nah ini juga sama, cuman sekarang diketahui adalah tenaga kinetik atau energi kinetiknya 5000 Fp. Ada medan magnetnya 200 Gauss. Ya. 1 Gauss itu 10 pangkat min 4 Tesla. Ditanya jari-jari lintasan. Jadi kita bisa menggunakan persamaan. Pertama, energi kinetik itu setengah mp kuadrat atau boleh diganti jadi mp di dalam kurung kuadrat per 2m. Jadi mp-nya adalah akar 2m EK. Maka jari-jari asalnya mp per Bq, mp-nya diganti ya. Jadi ini akar 2m EK per Bq. Tinggal kita masukkan. Nah, ini massa elektron 9,1 kali 10 pangkat min 31. Nah, kemudian 5000 EP elektron volt ke joule kali muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19. Tadi 200 Gauss kali 10 pangkat min 4. Nah, Q muatan elektron 1,6 10 pangkat min 19. Maka diperoleh hasilnya 1,2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, ini contoh lain soal UMPTN ya. Nah, jadi kalau ada dua lintasan yang berbeda arah putarannya, kita harus menentukan yang pertama, jenis muatannya positif atau negatif. Misalnya yang ini dulu. Ya, ini muatannya positif negatif. Kalau putarannya berlawanan arah jarum jam. Nah, kita lihat saja nih, silang berarti masuk bidang gambar medan magnetnya ya. Nah, ini silang-silang kan. Lalu 4 jari masuk bidang gambar, P-nya ke kanan, ternyata F-nya searah dengan arah tangan kita, telapak tangan kita. Berarti yang ini sesuai dengan kaidah tangan kanan, berarti partikel di sini. Partikelnya bermuatan listrik positif di sini. Ya. Nah, jadi positif. Artinya kalau positif, Q1 itu lebih dari 0. Ya. Q1 lebih besar dari 0. Ya. Nah, berarti yang ini sebaliknya. Ya, berarti Q2 pasti lebih kecil dari 0. Oke, tadi yang pertama muatan Q1 sesuai dengan kaidah tangan kanan, berarti Q1 lebih dari 0, Q2 kurang dari 0 ya. Nah, untuk mengetahui besarnya muatan, nah, kita lihat di sini ya, tadi energi kinetiknya sama besar. Jadi kita gunakan rumus, ini pakai rumus energi kinetik seperti tadi ya. Nah, kan tadi R mp per Bq ya, berarti Q mp per Rb. Lalu mp-nya diganti akar 2m EK per Rb. Nah, di sini ada hubungan antara Q dengan R. Ya, jadi berbanding terbalik. Kalau lintasannya besar, berarti muatannya kecil.
ya. Nah, berarti R1 lebih besar dari R2, maka besarnya Q1 lebih kecil dari Q2. Maka jawabannya yang B. Yang ini. Next. Nah, ini juga sama nih. Ada 5 partikel. Ya. Nah, kita lihat yang C itu netral. Yang C itu netral. Berarti tidak bermuatan. Oh, dia berarti netron. Ya kan? Yang dibelokkan ke atas itu sesuai dengan kaidah tangan kanan. Berarti ini partikelnya positif. Ya, yang ke atas ini positif partikelnya ini. Yang dibelokkan ke bawah berarti partikelnya negatif. Nah, ditanya adalah positron. Positron itu positif. Ya. Positron itu positif. Nah, terus yang muatan positif adalah apa lagi? Proton. Nah, tinggal dilihat dari lintasannya. A dengan B besar mana? Besar B, ya. Berarti hubungannya R itu dengan massa. Gitu ya, massanya. Jadi kalau massanya besar, berarti jari-jarinya besar. Nah, sekarang positron itu sama dengan elektron massanya. Nah, dibandingkan dengan proton, ya jauh lebih kecil. Jadi jari-jari positron pasti lebih kecil. Maka jawabannya adalah yang A untuk positron, yang B ini adalah untuk proton. Maka jawabannya adalah lintasan A. Diketahui perbandingan massa dan muatan. Nah, kemudian ditanyakan jari-jari, tapi di sini ada kata-kata momentumnya sama. Berarti dari persamaan R/MP per BQ ini sama, ya B juga sama, ya antara R dengan Q saja dibandingkan, berbanding terbalik. Jadi kalau Q-nya 2:1, ya R-nya 1:2, berarti dibalik, ya. Jadi jawabannya yang B. Kemudian, nah, di sini ada jari-jari dan ada laju. Ditanya adalah massa permuatan. Ya, kalau massa permuatan berarti M per Q, rumusnya BR per P. Ya, kita bandingkan seperti ini. Ya kan? Nah, yang pertama jari-jarinya 10 cm. Yang kedua 20 cm. Kemudian lajunya, ya, ini lajunya nih. 1,2 kali laju yang pertama. Jadi ini bisa dicoret nih. B-nya coret, B-nya coret, ya. Sehingga kali silang jadi 12:20 atau diperkecil jadi 3:5. Jawabannya A. Next. Nah, ini juga sama, ya. Ini jari-jarinya diketahui, medan magnetnya diketahui. Nah, cuman tanya adalah beda potensial ini, ya. Beda potensial yang tanya nih, beda potensial. Oke. Oke, tadi ini rumus untuk jari-jari sudah ada. Hubungannya dengan beda potensial, energi potensial, ini energi potensial dirubah jadi energi kinetik. Ya. Nah, ini dirubah, kemudian MP-nya diganti jadi RBQ. Nah, itu kan? Maka diperoleh persamaan delta V itu sama dengan RB kuadrat kali Q per 2M. Tinggal dimasukkan, ya. Jari-jarinya ada, ini kan tadi 5 cm kemeterkan dulu. Kemudian ini 3 mili Tesla. Ini 3 mili Tesla. Ini muatan elektron. Ini adalah massa dari elektron, ya. Maka diperoleh 2000 volt atau 2 kilovolt. Jawabannya adalah yang A. Nah, ini adalah pemanfaatan gaya magnetik pada partikel bermuatan. Contohnya adalah pada spektrometer massa. Jadi pertama dibuat dulu lintasannya lurus. Ini diberi potensial tinggi, ini rendah gitu ya, positif negatif. Maka akan muncul medan listrik yang arahnya ke bawah. Nah, E-nya ke bawah. Sehingga si partikel ini akan mendapat gaya yang arahnya ke bawah juga, ini F-nya. F listriknya ke bawah. Berarti ini harus muncul medan magnet kemana supaya gaya magnetnya ke atas tadi. Ini F magnet ke atas, ya. Oke, jadi ini adalah F listriknya ke atas F magnetnya pada partikel ini. Oke, supaya lurus harus sama. Maka tadi dirumuskan B-nya adalah E per B1. Ketika masuk ke sini, ke lubang ini, dia akan dibelokkan karena ada medan magnet saja, ya.
Dibelokkan, kalau partikelnya bermuatan positif, dengan jari-jari lintasan seperti ini. Maka dari jari-jarinya kita bisa mengetahui masanya. Ya. Nah, jadi kalau lintasannya besar, berarti masanya juga lebih besar. Nah, maka ini digunakan untuk menentukan isotop suatu unsur diantaranya. Kemudian yang lain adalah siklotron. Ini untuk mempercepat partikel ya. Jadi sama ini juga dengan menggunakan medan magnet sehingga bergerak melingkar. Oke, kemudian kalau sudutnya antara 0 sampai 90, antara 0 dan 90, ya misalnya 30 derajat, 60 derajat antara V dan B-nya, ya seperti ini misalnya ya. Ini untuk sudut theta, maka caranya diuraikan dulu kecepatannya dalam arah sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, jadi begini. Oke, jadi ini adalah Vx-nya dan ini adalah Vy-nya. Ya. Nah, di sini antara Vy dengan B itu sejajar, maka tidak menyebabkan gaya. Ya. Nah, sementara Vx dengan B saling tegak lurus, maka menyebabkan lintasan berupa lingkaran nanti nih. Ya. Jadi V-nya ke kanan, B-nya ke atas, nanti ini akan bergerak melingkar. Ya, jadi akan melingkar begini, ya kan? Seperti ini. Nah, kemudian karena dia punya kecepatan dalam arah sumbu Y ke atas, jadi sambil bergerak melingkar, sambil punya kecepatan ke atas, jadi gerakannya nanti begini. Gitu ya. Nah, makanya lintasannya adalah spiral atau helix. Ya. Jadi seperti ini. Nah, ini contohnya. Jadi kalau membentuk sudut tertentu antara V dengan B, pastilah jawabannya spiral. Gitu aja, gampang ya. Ini juga sama nih. Contoh soal UMGM. Nah, seperti ini. Kalau saya gambarkan lagi posisinya. Jadi ini melakukan gerakan spiral ya. Nah, nanti kalau ditanya berapa ketinggian untuk yang kedua kalinya nih partikel itu berada di titik A, berarti dia sudah melingkar 2 kali. Berarti waktunya sama dengan 2 kali periode. Ya, 2 kali periode gitu kan? Waktunya. Nah, maka tadi dalam sumbu X dia gerak melingkar seperti ini, ya kan? Nah, yang mendatar kan? Ini yang mendatar nih, yang sumbu X. Ya kan? Oke. Maka diperolehlah persamaan P-nya 2mp per Kb kan tadi sudah kita bahas juga. Ya, 2mp per Kb P-nya. Lalu kemudian kita masukkan ke sumbu Y. Nah, berarti ini kan kecepatan kali waktu. Nah, waktunya 2T nih. Tadi kan waktunya 2T. Nah, ini rumus periodenya. Ini kecepatan dalam arah sumbu Y kan di sini. Ya. Nah, ini 2 kali kan? Ini 2 kali karena di sini sebutkan kedua kalinya. Ya, jadi diperoleh hasilnya 4 mp per Kb kali U0. Jawabannya adalah yang D. Oke. Ya, demikianlah materi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.